Paolo Maldini menjadi salah satu pesepak bola terloyal yang ada di dunia. Punggawa AC Milan itu mengabdikan seluruh waktu sepak bolanya bersama Milan hingga gantung sepatu. Sederet kisah menarik dan bergemilangan gelar mengiringi karirnya sebagai pemain. Di musim perdananya, Maldini berkesempatan untuk mendapatkan ilmu langsung dari seniornya yang juga mengawal jantung pertahanan Milan, yakni Franco Baresi. Musim perdananya di Milan berjalan sempurna. Maldini sukses mendulang 25 laga di musim perdananya. Dalam kesempatan tersebut, ia sukses mendulang Scudetto dan Super Coppa Italia. Tak hanya sukses sebagai debutan, Maldini boleh dibilang menjadi palang pintu yang lumayan kompleks lantaran sempat menjajal berbagai posisi di lini belakang, mulai dari bek kanan, bek kiri hingga bek tengah. Posisi terakhir yang menjadi paling sering dilakoninya sampai ia gantung sepatu. Kejayaan Milan pun mulai terlihat seiring kedatangan Silvio Berlusconi di tahun 1987. Semusim berselang, Milan kembali merajai Eropa dengan mengandaskan Benfica di final Liga Champions 1989. Di usia yang baru menginjak 21 tahun, DNA juara Maldini sudah terbangun dengan mendulang sepasang gelar bergengsi di benua biru dalam kurun waktu hanya 2 tahun saja. Suksesnya karir di klub tak mampu ia tularkan kala memperkuat Gli Azzurri di Piala Dunia 1990. Maldini yang dipanggil ke dalam timnas memang membuahkan hasil yang impresif. Italia yang bertindak sebagai tuan rumah di ajang tersebut sukses mengunci 3 kemenangan di fase grup tanpa sekalipun kebobolan. Mereka pun melaju ke semifinal. Asa juara nampak terbuka lebar, namun di fase semifinal, negeri Pisa berjumpa dengan Argentina dengan Diego Maradonanya yang sukses meraih gelar 4 tahun sebelumnya. Laga berlangsung sangat ketat dan skor 1-1 menjadi hasil akhir. Pada sesi tos-tosan, Italia terjungkal dari Argentina. 4 tahun berselang, kala Piala Dunia untuk kali perdana digelar di Amerika Serikat, Gli Azzurri yang masih diperkuat komposisi pemain terbaiknya masih belum mampu menorehkan gelar. Mereka kembali kandas melalui adu penalti dari Brazil di partai pamungkas. Bahkan sampai akhir karirnya di timnas, Maldini belum mampu mempersembahkan gelar bagi negaranya. Kembali ke level klub, Sacchi memutuskan mundur dari jabatan pelatih dan mereka menggantikannya dengan Fabio Capello. Di tangan Don Fabio, Milan kembali menunjukkan kelas dengan tampil sangat garang di Eropa. Meski melaju ke partai puncak Liga Champions di musim 1992-93, Milan justru keok dari tangan Marseille. 2 musim berselang, Milan juga kembali harus kandas di tangan Barcelona. Di laga pamungkas kali ini, Dream Team Barcelona yang kala itu diarsiteki oleh Johan Cruyff mengandaskan Milan dengan skor 4-0. Maldini sejatinya sempat mendapatkan tawaran dari Chelsea di media 1990-an. Kala The Blues diarsiteki Gianluca Vialli di tahun 1996. Chelsea sempat memberikan tawaran serius. Namun kesetiaan pada akhirnya membuat Maldini bertahan dengan seragam merah hitam. Setelah memutuskan bertahan, semusim berselang, Franco Baresi memutuskan untuk pensiun di musim 97-98. Baresi memiliki andil yang cukup besar dalam kesuksesan AC Milan dan mendulang banyak gelar. Pasca pensiunnya Baresi, tongkat estafet kepemimpinan resmi turun ke lengan kiri Maldini. Di pertengahan 90 hingga menjelang tahun 2000-an, Milan mengalami performa bak roller coaster. Mereka hanya mampu menjadi tim kuda hitam di kancah domestik. Bahkan mereka harus menyudahi bulan madu bersama Fabio Capello di musim 98-99. Milan berhasil keluar sebagai Scudetto di tangan Alberto Zaccheroni. Milan yang sempat terseok pada akhirnya berhasil untuk bangkit. Musim 2001-2002, restorasi dimulai. Mereka mendatangkan pemain segar dalam wujud Andrea Pirlo hingga Andriy Shevchenko. Proses adaptasi masih berjalan dengan wajah baru di musim tersebut. Milan keok di fase 4 besar Coppa Italia dan UEFA Cup. Di kancah domestik, mereka harus finish di peringkat 4. Semusim berselang, Dewi Fortuna nampak mendekat ke kota Modi. Di bawah arahan Carlo Ancelotti, Milan dan Juventus All Italian Final di Old Trafford. Mereka keluar sebagai juara pasca menang tos-tosan atas Juventus. Kekuatan setan merah pun mulai kembali terlihat. Bahkan di tahun yang sama, mereka juga sukses menjuarai Coppa Italia. Setelah merajai Eropa dan mendulang gelar di kancah domestik, mereka kembali keluar sebagai juara. Di musim 2003-2004, Milan sukses menjuarai Scudetto kembali dan menjadikan Shevchenko sebagai top skor dengan raihan 24 gol di kancah liga. Meski konsisten di kancah domestik, Milan harus kembali mengalami dejavu di kancah Eropa. Sebelum merajai Eropa di tahun 2007, ada sebuah kisah yang sangat menarik yang terjadi kala Milan bersua Bayern Munchen di fase perempat final.
Dalam laga tersebut, Ferguson yang masih hadir untuk melihat calon lawannya. Di babak semifinal, terkagum-kagum dengan permainan Maldini yang jarang melakukan tackle kepada lawan, meski harus membantu tim. Maldini bertahan melalui 90 menit, tanpa pernah melakukan sliding tackle. Itu adalah seni bertahan, dan ia masternya, jelas Fergie. Tak hanya itu juga, kekaguman lain juga sempat diutarakan kompatriot Maldini, Franco Baresi, terkait permainan juniornya tersebut bersama Milan. Kami 15 tahun menjadi rekan satu tim, saling memahami, bergerak seolah kami satu individu. Dia mampu menjalani semua peran di lini pertahanan. Suatu kepuasan dan kehormatan bermain bersamanya, ungkap Baresi. Pasca memutuskan untuk pensiun sebagai pemain pada musim 2008-2009, dia sukses mengapak 901 laga bagi Milan di berbagai kompetisi dan mencetak 33 gol serta 43 assist. Dalam 22 tahun karirnya, Maldini mampu menorehkan 7 gelar Serie A, 1 Coppa Italia, 5 Super Coppa Italia, 5 gelar Liga Champions, 4 piala Super Eropa. Itulah kisah Paolo Maldini, benteng setia dari kota Modi.